ada juga. Ya, yang waktu pas aku malam-malam itu suruh rekod kan, Ya, rekod video kan. udah ambil. Cuman secara video untuk openingnya belum sempat kubuka kemarin kan, karena kami kan lagi meeting itu ngurusin mualaf kemarin. Tuh, Enggak, karena bagus di itu masuk satu videonya ada kan, video kalau kita buka website ini masih ada saat itu kan. ya, Nah, yang kedua kita bisa dari history. Nah, buka lagi bisa kebuka tuh. Jadi bukti itu kan bisa banyak-banyak ya, termasuk isinya kayak strategi penginjilan, five dogma Kristen yang ditolak, jeritan kaum Kedar, Jibril dan Gabriel, ritual haji, Al-Fatihah, apakah Al-Quran kitab penyempurna. Ini sama apa yang dinarasikan Oten-Oten di Komal-Komal. komal sama. Tujuan belajar Islamologi, nah, kan ada tuh. Tapi Bang Bang Lans, gini, Ya. itu yang di STT Teologi di Malang kan itu yang kemarin saya nonton itu ada menyebutkan Christian Prince yang mana itu ya? Jadi literasi yang bule lah, yang di barat lah. Oh, bukan di Indonesia, di JP yang di Indonesia itu. Bukan. Itu nggak ada ilmunya, gimana sih? Nggak ada apa-apanya itu. Nggak tahu apa kalau yang itu. Kalau memang bukan penghujat ya open camp gitu loh. Kalau dia berilmu itu open camp. Termasuk CP Christian Prince yang di Amrik itu harusnya open camp. Kan nggak anonymous itu. Nggak mau dia open camp. Minumnya bang, makannya. Penakut ya. Maksud saya gini juga sih Bang, kalau memang itu kan itu dari JP Indonesia kan kita bisa inilah kita bisa apa ya, menurut saya ambil dari batu loncatan ke sana biar CP di Indonesia ini biar bisa diambil gitu loh. Oh, kalau CP itu ada, nanti aja itu lain lagi cerita. Yang penting pengajaran ini dari awal udah nggak benar gitu, udah menistakan, itu aja. Udah kebencian terhadap Islam ini ada gitu loh. Satu kaum ini. Kalau CP Gitu, Indonesia itu nggak payah sih sebenarnya, nggak terlalu susah ya, nggak terlalu mengganggu juga dia, karena cuma main di komal-komalnya sendiri kok. Udah nggak bisa main di rumus ya. Kalau saya nanti bukain ini nggak bisa digedein sih. Apa yang mana? Yang ini, yang Mbak Abu ya. Oh. Iya tadi kenapa nggak bisa ya? Karena pokoknya baru dibuat gitu. Coba ini arti kata tulisannya nggak mau dia pakai A ya, pakai O deh. Arti kata Allah. Iya, Di iya. dalam Arab nggak ada itu O. Ya, Allah tetap Allah, Allah gitu. Nggak ada tuh konsonan O, vokal O. Kalau Persia juga pakai Allah itu, tapi tetap double L-nya tetap tebal. Iya, makanya saya bilang Ya, India pakai Allah L. alif lam lam ha, ya kan, di dalam Arabnya, di dalam Latinnya Indonesia, Latin Indonesia nih A L L A H. Makanya teman-teman di bawah tulis aja Allah gitu, A L L A, Allah, A L L A H, jangan dibiasakin pakai O. Karena apa, masa kita yang ngalah, enak aja. Ada yang mengatakan kan bukan A O gitu kan. Nah, betul. Nah, gitu Allah gitu. Nggak ada pakai O. Ini harus kita biasakan, karena apa? Mereka yang mau ngikutin kita nanti hilang gitu. Makanya kalau kita bilang Tuhan, orang Islam harusnya Allah, dah jelas. Namanya jelas kok.
Kalau kita bicarakan soal Tuhan kita, ya Allah langsung. Betul nggak Bang Bejo? Betul Den Mas. Mau huruf besar, huruf kecil sama aja. Nggak ngaruh huruf besar huruf kecil, huruf Arab itu nggak ada huruf kecil, Ibrani nggak ada. Nah, betul Den Mas, tuh Allahu Akbar, alif lam lam ha. Cuman secara ada penulisan A-nya dibesarkan karena nama satu, yang kedua dibesarkan seluruhannya sebagai kemuliaan ya, memuliakan dalam kaidah ilmu sastra aja. Kalau Ini kaidah benar, etimologi, ini benar nih, kentar ya, aku buka nih. Tulisan Arabnya benar, tulisan Arab nih. Tapi arti kata, nah tulisan ini ya salah tuh, pakai O. Iya kan? jadi kan bunyinya beda, jadi kan maknanya beda. Bahasa Arab udah beda bunyi, udah beda arti. Nah itu teman-teman. Jadi Susah. nanti kalau ini jadi disidangkan, jadi diterima, kira-kira ganjaran yang mereka dapatkan di STT ini apa ditutup atau dibubarkan atau mata pelajarannya diubah atau bagaimana? Ini harusnya sih berat ya, karena kan ini lembaga keilmuan ya, harusnya berat. Ya makanya nanti itu strategi kami akan dibicarakan. Tapi ada 3 yang kami akan inilah, malah 1 lagi 4 mungkin. Gitu Bang Bayu. Ini saya lagi kaji baru 3. Nanti kalau ada yang perlu saya tinggal kirim. Ntar telepon ini sebentar. Bisa bubarin aja sekalian deh. Ada orang di sana nggak? Nomor kontaknya kan? Karena kenapa? Agama itu tidak akan bisa berkembang di Indonesia ini jika mereka itu jujur dalam menerjemah. LAI ini jujur dalam menerjemahkan. Yang kedua, agama itu tidak akan bisa berkembang kalau tidak mempelesetkan atau menghujat agama Islam. Nggak akan bisa berkembang. Yang mereka serang itu yang paling utama itu kan Nabi kita. Dicerita kesana kemari, ambil hadis ini, itulah mereka ini. Agar semakin banyak yang masuk Kristen, malah sekarang kan makin banyak yang mualaf. Itulah kuasa Allah, karena Allah telah menjanjikan bahwa agama ini akan dijaga. Allah lah yang menjaga agama Islam ini. Os, lagi tidur kah? Lagi di pesantren apa lagi di mana ini? Os. Ini lama-lama dia rungkat ini nanti. Hotel yang ada di bawah itu minta permintaan naik. Tak ada hotel sih, lah habis udah pada naik semua tadi ya Bang Yan. Iya. Waktu Bang Yan itu ada 3 kan. Terakhir waktu saya masih mana? Saya pengennya siapa namanya yang naik itu, pengacara itu, Bundo? Oh si Hate.
Si hati. Bukan HT. Kalau HT kan udah kena tuh, kena mental dia. Yang Profesi mana? dia sebagai pengacara. Bukan si Dosma. aduh, Dosma. Dosma. Itu kan kita udah minta tadi kan. Ya profesinya dia pengacara. Darat memang dia. Tapi kayak gitu kan nggak boleh. Bikin pici kayak gitu loh. Acara firma dia tuh. Ya, Masalah itu. ya secara profesi ya kita nggak boleh lah. Sama aja jaksa misalkan begitu-begitu gitu. Kecuali kita berdiskusi gitu kan, objektivitas. Nggak masalah tentang keimanan. Kalau leceh tentang masalah yang sensitif itu, udah etiknya nggak jalan berarti. Ya sama aja pansos. Ya, Kalau nggak si- pernah ditatar Laksus. Enggak, jadi dasarnya kan dia enggak di salah satu lah ya. Kalau saya pribadi dulu di pemerintahan kan tahu sendiri Bang Bejo. Bundo tahu kan. Ya kalau Kami ditatar dulu gitu loh. Nah itu penataan itu sampai saat ini nggak pernah hilang. Itu dipegang butir-butir Pancasila dan sebagainya nggak ada tuh. Termasuk kuda sondi. Dia kan Lemhanas tuh. Buset. Mantap tuh. Tentang kenegaraan kan. Saya banyak belajar dari Dasondi itu tentang hukum tata negara, Bun. iya. Saya jadi guru-guru siapapun yang jadi guru saya ikutin gitu. Makanya tadi sama HT kirain mau guruin saya, dalam artian guruin tuh ilmunya kita bisa ambil gitu. Iya. Tapi kok bahasanya gitu saya bilang. Cuman ini dia menyelesaikan dengan Mereka kalau kasus hukum umum dia pinter Bang ya. Tapi kalau udah urusan dengan keagamaan langsung hilang ilmunya. Saya dasar 156A itu dasarnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS saja, nggak lebih dari itu, udah selesai. Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya banyak pasal karet kayak pasal 27, pasal 28 gitu. Makanya pasal 28 harus jelas gitu. Bikin keonaran di dalam masyarakat, keonaran di dalam TikTok, masa dia onar? Kan 28 tuh ada keonaran atau apa misalkan bikin onar lembaga minimal satu kampung deh onar gitu loh. Tukang aja kena lagi sekampung. Kalau di TikTok paling 9 orang. Keluarga lah, cuma 2 keluarga aja lah paling gitu ya. Pasal 28 itu. Emang 9, tapi isinya mewakili berapa wilayah itu 9-nya? Iya, itu secara hukum kan kita harusnya objektif menilai itu. Kalau salah orang Islam ya kita bilang salah lah. Ya. Salahnya kan di situ, kesalahannya ada apa enggak? Diskusi atau Dulu almarhum siapa? Agustan. oh, Kita ngedampingi kan sebagai pengacaranya, tapi enggak lewat ataupun apa. Aku mendampingi sebagai hak-haknya dia gitu supaya nggak dirampas sebagai kemerdekaan apa haknya gitu. Kan gitu. Salah benarnya itu nanti di persidangan gitu. Ini udah menyatakan salah, Bang Juma udah menyatakan salah, Uni Rifa disalahkan salah, siapa lagi mendahulukan hal itu gitu. Nora. Dan diaminkan gitu. Kan bikin pembodohan warga negara. Betul nggak Mas Bayu, Bu Bundo? janjikan aja. Biar aja. Karena
Gimana, Karena Bang? seorang pembunuh berencana pun, karena seorang pembunuh berencana pun itu masih punya hak, gitu kan, punya hak Betul. dari yang Pembelaan harus didampingi oleh pengacara. wajib gitu. Pembunuhan itu wajib. Bukan membela dari pembunuhannya, pengacara itu kan bukan pembunuhannya Bukan. yang dibela kan. Hak-haknya. Nanti kalau di persidangan memang tidak terbukti, ya kita tidak akan terbukti gitu. Wah, itu bikin malu tuh, bisa nuntut balik. Begitu. Kecuali delik aduan ya. Kalau delik aduan ya pencemaran nama baik nanti. Bisa kena pasal berlapis loh itu. Mm-mm. Lebih Banyak. hukumannya pun gini, yang tahu hukum kayak pengacara, jaksa, kepolisian, itu hukumannya lebih berat daripada sipil ya. Dalam artian sipil tuh yang nggak tahu menahu. Walaupun secara hukum tata negara, ajas legalitas itu melekat padanya, maksudnya mengetahui semua. Walaupun kita, oh saya bukan orang hukum, ya betul. Nah, tapi mengetahui hal itu gitu. Dinyatakan oleh negara bahwa dianggap mereka itu kenal hukum, makanya ada penyuluhan hukum dan sebagainya. Itu Bundu. Mengerti hukum dia. Malam nanti bisa ini nggak? Bukan mengerti, tahu. Kalau mengerti belum, orang tahu belum tentu mengerti, Bun. Ngerti ya artinya? Tahu ya. Kalau pencuri itu ada ininya, apa namanya? Ada ancamannya gitu loh. Pencuri ada ancamannya, ini ada penistaan ada ancamannya, kan begitu. Makanya kenapa harus takut itu? Kalau memang kita merasa benar, waktu kita sampaikan merasa benar, ya kita lanjut aja. Siap benerin Mas, ya itulah. Makanya ada kadang-kadang ini kenapa ini kebal hukum begini, bukan kebal hukum, sebenarnya nggak ada kebal hukum. Bahasa kebal hukum tuh salah gitu, Bun. Nggak ada istilahnya, datanya di mana, nggak ada data. Termasuk saya, termasuk Bunda, semua nggak ada yang kebal hukum. Belum saatnya aja kali. Nanti itu sama. Uni kemarin Uni teleponan kemarin cerita-cerita sama Bang Egi, kan kita pernah nangani masalah kasus-kasus. Egi Sujana. Iya. Kemarin itu, jadi iya nantilah malam Uni telepon tidak kalau lagi ini beliau bisa Siap. Insya Allah. Kalau konfren aja, kalau Sondi atau Nandar mau ikut boleh. Kalau konfren kita sama beliau. Jadi itu satu dukungan juga. Dia kemarin beli gereja loh di Eropa. Wah, alhamdulillah. Bang Egi itu dekat juga, mani senior Uni juga kan. Iya. Nanti lah malam. Ini kaji nih dari beberapa situs ini, hampir semua Islamologi ini dia bikin penistaan. Jadi poin penistaan dia melakukan kebencian terhadap suatu umat gitu, khususnya Islam. Termasuk di dalam penginjilan, ada kan strategi penginjilan di situ. Disebutkan khususnya Islam. Nah, itu saya udah di garis bawahi. Gitu, nih. Iya. Mariam kemana aja Bang Mariam? Naiklah. Udah lama sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lama kali dia nggak muncul.
Tapi enak tadi ya pagi-pagi. Jadi ada lawan bicaranya. Sampai Lawan bicara orang hukum gitu loh. Oh saya nggak peduli sama logika kata dia. Kenapa? Kalau nggak peduli ngapain? tapi dia bantu juga, dia sokong juga, tapi dia bantah lagi. Setelah dia bantah, dia bikin alasan Kalau dia lagi. bantu begini, kalau dia bantu sudah ini urusannya kan kamu mau ngebubarin gitu kan? Bubarin apologet Islam Indonesia. Saya kejar ke situ. Dasarnya sama si siapa tadi Ardiansa. Nggak bisa mau jawab dia. Enggak ada. Saya boleh kan katanya. Lumrah kan kalau saya nggak mau jawab katanya. Padahal dia memang nggak bisa jawab. Ya boleh aja, itu haknya dia kan. Di persidangan pun tidak ngejawab, itu haknya dia. Tapi dinyatakan bahwa jawaban itu bisa dijawab sama hakim sendiri, pertimbangan hakim nantinya itu nih. Ditanya sama jaksa terus saya nggak akan menjawab, tapi kan ditulis itu. Kan ada ininya. Laporan itunya. Ya nggak akan mungkin lah jaksa atau hakim atau pengacara menanyakan di luar itu ya, jarang gitu. Adapun ada dari pengembangan pertanyaan itu nih gitu. Kalau di persidangan. Iya. Makanya tadi saya biarin dia ngomong aja. Kalau dia lebih ngomong lebih tahu gitu. Maka dulu ya gini. Ini berapa 3 kali itu kasus di Bulungan itu sampai ketemu Opung tuh 3 kali itu Opung Rambe itu. Tahun berapa? Oh, alhamdulillah. 90 di Bulungan. Jadi Bulungan belakang Kejaksaan Agung dong. iya di situ. Diperjelas pula gimana ceritanya. Nggak apa-apa Uni. Di sampingnya kan ada Tahun berapa? Tahun berapa, Bun? Ada tahun 2000-an nggak? 90-an. Oh, aku belum di situ. Sebentar. Aku belum di Bulungan itu. Oh, belum di Bulungan. Belum lah. Aku masih kemana-mana itu. Jadi setelah itu pindah ke sampingnya. Di samping pas depan itu kan ada kantor PU pusat, depan PLN. Depannya apa coba? Jalan Tronojoyo tuh. Oh iya, tahu. Terus. Ayo udah muter di situ kan. Depan lapangan kali Bun. Pinggir PLN kan ada lapangan tuh. Nah itu ya. Nah, depan lapangan itu kan ada tuh kantor, gitu kan? Ya, itu ya. Udahlah. Aduh, ya Allah. Ya. Awak kelicik-keliciknya Uni menyimak sih Uni tak tahu matu Uni dari ujung ke ujung kan. Malih Uni aku tuh gitu. Iya. Ya intinya gini, pengalaman ini sangat berharga nih. Siapapun, saya nggak akan merendahkan orang yang tidak pernah kuliah. Saya tidak pengen merendahkan ya Bun. Siapapun lawan bicara saya. Karena belum tahu, mungkin dia pengalaman ada, dia punya banyak baca ada. Cuman penerapannya nggak tahu. Kan kita sebenarnya kalau kita teoritis di situ kan kita punya aturan tuh. Misalkan acara pidana ya acara pidana, ada acaranya kan. Perdata ada, kan gitu. Nah, hal-hal lain di lain itu saya belum tahu. Siapa tahu ada yang ngasih tahu. Ini loh Bang, cara cara audensi ke kementerian ini begini. Nah, tahu saya, alhamdulillah audensi itu dari beberapa ormas. Audensinya gini Bang, tulisannya Bang. Dari pengacara, oh iya Bang, dari teman-teman kita pengacara ini audensi gitu kan. Terus dari kita waktu saat kerja kan, waktu ada audensi kepada kantor kita, oh ini gitu kan bentuknya. Itu kan pelajaran, Bun. Betul. Pengalaman itu kan pengalaman itu. Jadi kalau ini tuh kalau sebenarnya udah lama sih yang dari divisi hukum dari API itu ini mau ngajak. Maksudnya mengajak bukan berarti ini kita ketemu dengan pakar-pakar misalnya.
seperti Ahmad Yani itu, Bang Ahmad Yani ini kan itu ininya orang Payakumbuh ah. Ini ketua komisi bidang hukum. Allahu Akbar. Kalau Ahmad Yani ini ya Palembang kan? Sumsel ya? Palembang. Itu dake. Saya lihat video ini banyak foto ini jinya tuh. Dan anak orang dek nggak mencaliak-caliak sih. Kalau mencaliak orang kadang-kadang tak pikir di otaknya. Aduh, kenapa ya? Ini dek mungkin faktor U juga. Bang Yan kan marasul juga. Iya, sama lah nih. Hari awak makin meredam kan gitu. Dan lagian buat apa menerangkan sesuatu yang nggak ada gunanya gitu kan? Buat apa awak mau unjuk-unjuk aku gitu? Biarlah, terserah mereka lah. Penilaian yang awak cari kini awak di dalam jihad itu kan penilaian Allah tuh. Ya, selagi masih bisa awak magiah sesuatu yang berguna ke saudara-saudara awak, iya mau terima silakan, enggak ya enggak apa-apa kan itu. Jadi kalau ini jarang, sebelumnya banyak diam, ini tidak akan lihat banyak diam aja, tapi kadang-kadang mereka berseleweran di beranda ini itu kan bikin VT si logika tiap hari datang VT-nya lihat di itu kan Dosma si apa ini jijai banget ngelihat si itu siapa namanya Bang Bejo? Iya, siapa? Lina Wijaya ya Bang Bejo ya. Lina. Lagi di mana itu? Kok noise itu? Lagi rame banget. Makanya nggak usah pakai Bluetooth. Jalan ke markas itu. Jalan. Makanya jangan pakai Bluetooth. Iya, Bluetooth ya. Pakai itu. Megaloman. Apa katanya? Oke, Megaloman. Nah, hai Megaloman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tolong wabarakatuh. suruh ini kirim Komal ini ke tempat si Tristan biar gua yang ngomong di sini. Bila perlu si Kang Jumanya panggil. Kita Saya ngomong langsung. nggak tahu Tristan, saya nggak Yang di bawah, bertemanan yang sama di bawah, Tristan. coba. Soalnya kan saya ini sengaja ini saya lagi ngantor juga keluar dulu ini. Kecek gua lihat mereka ini selalu aja ngomongin orang. Tolong Kang Abu ya jangan diturunin lagi ya. Saya tidak akan bertanya bahagia, tenang aja nyantai. Oh, Kang Ade. Rambut putih, mata bersinar gitu ya, Dek ya. Itu ada yang nyanyi, coy. Kang Adi ini. Lagi galak Kang Adi, PT-nya mau marah-marah deh kemarin. Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu 1:14, salam. Aduh lupa saya bukan Tristan, enggak. Enggak, bukan nggak Coba, bisa. Itu memang begitulah. Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Awas kau yoga ya. Macam-macam kau ya. Apa aku cuma bilang kayak gitu tadi kok? Yoga cuco. Kandi, nanti jadi beneran kalian. Astagfirullah. Uni, mulutnya uni. Kali. Ya, ini saya turunkan yang Muslim ya. Bang Sahril Ginting Islam saya turunkan. Paulus Muhammad saya turunkan. Rangga Lawi saya turunkan. Rangga Lawi ini nggak tahu aku Kristen atau apa nih. Bang Jack saya Kristen itu, turunkan. kalau Lawi Dia itu Kristen itu.
Oh, yaudah naik lagi Bang Ranggalawi Marga ya. itu, Nias itu. Oh, yaudah naik lagi. Enda Siswanti saya turunkan. 7 Pudan apa? Pudan itu marga nggak? Itu Bang bukan. Jai. Bang Jai katanya Kristen. Oh, Jai. Jai apa nama akunnya di sini? Bang Jai. Ada Bang Handi, ada Bang Handi. Sama Bang Handi aja dulu ya. Aku cuman mengatur jalur aja dulu. Bang Uni izin Jai. Uni itu Bunda Nora belum Ya, disapa Uni. Oh ya, Assalamualaikum Norce. Norce, buka mic-nya. Waalaikumsalam. Lanjut, saya lagi di mobil. Oke, Norce, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, lanjut aja. Oke. Ini aku turunkan semua ya biar nggak repot kami. Aku yang repot sebagai moderator ya. Aku turunkan kalian yang muslim ya. Nanti biar sama Bang Handi sama Natali aja. Ya, aku izin juga ya. Di sini jadwalnya juga sama dengan Bang Zuma. Lanjut. Cepatlah sholat dulu. Biar aku yang jaga dulu. Yang gue ini tanyakan ini Agatha ini kok hilang gitu loh. Kayaknya dia udah parno duluan ini. Bang, dia penipu banget tuh Bang Handi. Dia bilang dia ada di Rusia kan. Masa dia nggak ada satupun foto dia berada di Rusia. Aku kalau di Rusia Bang, lu jepret aku ya. Ku posting di TikTok, ku posting di YouTube. Dia bilang di Bohong, Rusia penipu. supaya nggak dicari. Lu pikir polisi nggak ngerti Kira aja polisi bagaimana mencarimu? koplak kali. Yang Kristen aja yang naik ya. Saya ini ya. Oh good, ini Kaleni kepencet, mungkin ini yang kepencet. Teman-teman yang mau tap-tap layar jangan di bawah, tap-tap layarnya di atas biar nggak naik gitu Bang Jai Kristen. Oke, Bang Handi ada Bang Jai ya. Ya silakan. Mana tadi? Ini. Natali moderator kan? Iya, iya Uni. Moderator juga. Natali oper handle dulu ya. Uni juga mau ada aktivitas 3 menit lah. Jadi Bang Zuma, Fandi, Uni off dulu. Natali sama Bang Handi silakan. Siap. Sama Kak Nur. Oke. Ya ini Bang Handi disapa aja dulu Bang Handi, Bang Jay sama. Oh ya Bang Jay aja yang Kristen ya. Jay. Kata tali aku turun dulu ya, mau ganti beberapa bentar. Oke. Naik lagi Bang nanti Bang. Iya kak. Mau Bang nyimak, Jay. Ya nyimak deh apa? kak. Nyimak apa ini? Mau nyimak apa ini? Mau nyimak Perdiskusian. apa ini? Oh bentar. Oke, Aku sapa dulu. biar aja dulu. Kalau dia mau belajar dari Kristen ya Bang Jai. Iya. Oke, Bang Jai, izin saya pamit dulu. Anda kan mau menyimak nih. Saya suka dengan orang yang menyimak dan orang yang belajar ya. Nanti boleh. Di sini kita diskusi lintas agama. Anda tahu ya, room ini diskusi lintas agama ya. Iya Uni. Kalau boleh tahu, Anda dari, mohon maaf nih, saya harus tahu nih, dari kalangan awam atau dari kalangan yang memang sudah berpengetahuan tentang kekristenan? Enggak gitu dalam sih Uni. Oke, boleh. Kalau gitu nanti saya akan temenin Anda untuk belajar. Saya akan kasih beberapa informasi buat Anda ya. Nanti dari Islam sama Kristen saya perbandingkan keduanya. Siap, brother? Boleh. Oke, biarkan dulu di atas Natali, jangan diturunkan dulu, biar dia berada di sini. Insya Allah saya akan coba ajarkan dia pelan-pelan. Yang lain yang mau diskusi sama Bang Andi sama Natali, saya naikin lagi. Tapi tolong ya, yang Muslim ndak usah naik dulu, biar kondusif room kita. 7 Pudan ini Muslim atau non Muslim? Sudah saya turunkan loh, coba saya terima dulu nih. Sudah saya turunkan, naik lagi. Coba, Muslim atau non Muslim, brother? Oke, salah pencet ya. Oke, biar ndak buang-buang waktu. Bang J standby dulu. Ini ada Jackie F. Leo. Muslim atau non-Muslim? Assalamualaikum, saya Muslim. Turunkan aja. Silakan turun, Bang. Nah, ya, turunkan aja. Ya, mungkin Natali ada narasi yang mau disampaikan kenapa jadi mu'alaf, biar Bang J juga bisa belajar dari pengalaman pribadi Natali. Karena kalau sistemnya mereka belajar, saya mencoba untuk kita betul-betul edukasi, ukti. Tapi kalau yang pendiskusi kita hadapi dalam berdiskusi. Kalau pendebat tahu sendiri bagaimana cara kita hadapi. Saya kan ukti Natali. Saya harap kita kasih kesempatan buat Bang J mempelajari Islam dan Kristen secara ini ya, komparasi. Bang Handi atau Natali temenin Bang J mungkin buat kasih mereka beliau pencerahan. Natali, Bang Handi.
Iya, kami menunggu Bang Juma aja sih. Oh, nunggu Bang Zuma. Oke, aku juga mau izin soalnya Natali temenin dulu beliau ya. Mungkin kasih pengalaman waktu mualaf dulu bagaimana, atau tanya-tanya jawab dulu dengan santai dengan beliau ya. Ya Uni. Bang Jay ini Kristen apa Bang Jay? Protestan? Katolik. Oh Katolik. Ya. Ini tiba-tiba ikut-ikut nyimak diskusi ini gimana ini? Apa ada keraguan-keraguan apa gimana yang di pikiran? Tidak cak itu sih, tidak ragu juga sih, cuman Oh nggak ragu. cuman banyak nian yang kayak ngehujat Islam gitu, jadi kayak mana gitu. Oh jadi penasaran tentang Islam ya? Ya, Oh penasaran tentang Islam. Bang Handi mungkin Bang Handi silakan masuk Bang Handi. cuman kan kita kan lah ada uji pendeta cak ini, ya cak itulah yang kita ikuti gitu. Bang Jay di Malaysia ya? Tidak bang, aku wong Palembang bang. Oh, Palembang. Oh, kita kalau ya. Ya, pempek. Tadi titip dulu Bang Jay, saya suruh Anda minta tolong Anda tunggu saya ya sebentar saja 3 menit. Saya akan kembali lagi, saya akan buka cam menggunakan data-data. Kamu nih wong Palembang kah? Iya Uni. Oh iya, follow akun Uni dulu ya, sahabat Uni Rifa. Biar Uni nak kasih tahu kau ada apa dengan dunia perdebatan ya. Tapi sekejap Uni pergi dulu ya. Oke Uni. 3 menit baik. Sama kita, aku wong Palembang, aku di Laju. Di Talang Kelapo. Oh. Kenapa mau mengenal Islam? Ya, iya bang. Ya, agama Islam itu ya agama yang benar. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar agama, kenapa? Iya. Kan menuju wong Islam tuh kita kan kafir cak itu bang. Oh, kata kafir. Kata kafir itu maknanya sangat indah. Kafir itu artinya menutupi ajaran Islam, menutupi ajaran Nabi Muhammad SAW, menutupi ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu menutup diri terhadap Islam itu. Kalau di Bible itu kafir itu mengatakan saudaramu kafir. Artinya di Bible itu bodoh, kafir itu orang bodoh. Tampilin aja Mbak Natali. Jadi LAI mengambil kata kafir disalah artikan. Sehingga orang Kristen mengatakan kalau kita mengatakan kafir, bilangin bodoh. Nah, yang membodoh-bodohi kamu terjemahan LAI. Begitu Bang Jay. Bang Handi bentar Bang Handi, aku Ya, ada telepon lanjut. bentar. Izin ada telepon bentar. Aku diem dulu. Jadi ada salah arti cak itu ya. Salah arti. Itu kafir itu adanya di Al-Quran, nggak ada di tempat lain. Tapi Bible-mu mengambil, disalahgunakan. Artinya gitu. Laju ngapo men Al-Quran ini bang, aku kan sering kali kan dengar sama nyingok Bang Juma tuh bilang men Bible itu kan bukan kitab asli cak itu kan, lah diubah-ubah cak itu. Cuma kan cak mana ngebuktiin Al-Quran nih pacak dibilang asli juga kan, lah 1400 tahun itu. Oh gitu. Karena Al-Quran itu Cak mana dalam proses pewahyuan itu bukan naskah yang turun tapi hafalan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dalam diri beliau, terus kemudian para sahabat menghafal, menghafal, ya sampai kita sekarang ini hafal, jadi nggak ada yang hilang, bukan tulisan. Ditulis itu hanya supaya memudahkan orang belajar Al-Quran. Al-Quran itulah yang dihafal itu. Gitu. Jadi sumber Al-Quran itu dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Gitu. tidak kayak itu Bang. Berarti kan sama Bible itu kan juga ditulis juga Bang. Al-Quran kan juga ditulis. Itu cak mana? Bang Andi, masuk Bang Andi. Oke. Iya, silakan.
Oke, Jai, karena ini kamu konteksnya belajar, saya Iya. coba pelan-pelan ya, karena ini tidak segampang itu untuk memahaminya ya, bentar ya. Saya buka data dulu ya, kasih 1 menit. Iya. Kalau Bible itu sampai menunggu ya. Kalau Bible itu tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menulis di zaman Yesus. Di zaman Yesus Masih mengajar nggak ada. Nanti setelah Yesus Masih nggak ada di buka bumi, baru dicari berkas-berkasnya, baru diteliti ulang. Gitu. Jadi tidak ada lagi aslinya. Gitu loh. Mana sih Jay? Gitu Jay. Ada bang, ada bang. Iya bang, aku nyimak bang. Jadi itu. Jadi jaraknya antara Yesus Masih nggak ada di bumi itu jauh banget jaraknya. Baru di kanon ulang. Cuma Makanya dia. Bang Kenapa? Andi. Ujinya kami itu kan menyembah banyak kali kan yang bilang tuh kan di TikTok tuh ujinya kami itu kan nyembah setan lah, nyembah apalah itu cak itu kan. Cuman kan Cak Mano dulu kan pernah ada ibu kan. Aku sebenarnya bukan wong Palembang, cuman lah lahir di Palembang lama cak itu. Aku wong Chinese Bang Andi. Cuman aslinya wong Chinese. Cuman pernah lah ibuku tuh sakit cak itu. Cuman didoaku tuh sama pendeta. Nah itu sembuh juga dia. Itu cak mana tuh Bang Andi? Berarti kan ada apa ya namanya? Kalau begitu pendeta itu suruh aja ke rumah sakit Kristen, banyak orang yang sakit di sana. Kenapa nggak didoain semua aja? Tutup rumah sakit Kristen. Tidak sih, sakitnya bukan sakit yang beda lah cak itu. Ada lah cak itu. Namun itu ajaran setan, berarti yang nyembuh ke setan cak itu maksudnya. Cak mana? Yang saya nggak pernah mengatakan ajaran Anda ajaran setan. Cuma mereka Yesus itu mengatakan, jangan jual namaku mengusir setan, nanti ku usir kau. Jadi orang yang sering menjual namanya Yesus untuk mengusir setan, itu Yesus berkata, nyala kau dari hadapanku. Jadi nggak boleh mengusir setan atas nama Yesus. Gitu. Ya lanjut Uni. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jai, kau orang Palembang asli? Lah lama sih Uni, lah dari kecil aku di sini. Jadi ya orang Palembang itu kan. Oh, berarti bukan memang dari daerah sana. tinggal sana. Oke lah, ada apa-apa, ada masalah. Kau Katolik berarti? Iya Uni. Kau udah Katolik itu dasar keajarannya cak mana? Kalau mendalam sih tidak ya Uni, soalnya kan itu kan ke gereja juga. Oke. Mungkin sebelum Uni isi kau air bersih dalam botol nih macam ini, aku nak kasih kau ilustrasi nih. Botol nih, kalau di dalamnya menurut kami ya, dalamnya ada kotoran dan lumpur, itu tidak akan bisa diisi dengan air putih. Jadi, kalau lumpurnya tidak dikeluarkan dulu. Aku nak bahas dulu pemahaman kau tentang Katolik. Kita pakai bahasa Indonesia biar orang yang nonton, yang dengar paham dengan baik dan benar, oke? Biar ini bisa fokus denganmu ya. Oke. Sekarang kalau kita bicara tentang ajaran Katolik, Uni mau tanya, sejauh pemahamanmu tentang Katolik, apa yang kamu ketahui? Sejauh pemahamanmu, apa yang kamu ketahui dulu? Kalau enggak, Uni yang kasih tahu. Menurut kami berdoa kan atas nama Yesus, Putra dan Roh Kudus itu. Setiap kami berdoa gitu kan. Sudah sih emang. Oke. Memang aku tuh naik ke sini. Aku ganti pakai bahasa Cak Mano nih lah biasa pakai bahasa Palembang. Dapo. Kalau tidak bisa, dapo apa? Bahasa Palembang baik, dapo. Uni insya Allah mengerti. Ya, Cak ini. Aku kan lah biasa kita jemaat gereja itu kan ya pasti bayar perpuluhan lah itu. Laju kan ya itu tadi ada kasus ibuku sakit, lalu juga ada pendeta yang ngobatin sembuh. Nah dari situlah ada yang tadinya udah giat ke gereja jadi ke gereja cak itu, bahkan ikut organisasi gereja juga cak itu. Nah cuma karena kesembuhan itu ya jadi makin percaya cak itu kan, jadi makin percaya. Oke, jadi begini, kalau seandainya kebenaran menurut perspektifmu karena banyak orang menyembuhkan, maka semua dukun yang menyembuhkan menggunakan kekuasaan setan, kekuatan iblis itu benar menurut kamu. Itu bahaya. Ini yang tidak pernah dipakai oleh umat Islam. Umat Islam itu cara membedakan mana kebenaran, mana yang tidak benar itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini beda kita. Kalau hanya dengan menggunakan klinik, mohon maaf saya bilang klinik ya, oh ada pendeta, kamu tahu tidak? Berapa banyak pendeta yang terbongkar kebohongannya kemudian oleh pendeta sendiri?
pendeta satu dibongkar kebohongannya oleh pendeta satu tentang penyembuhan dan metode-metode penyembuhan itu. Bahkan kalau kita bicara dukun-dukun, sebelum ada ajaran Islam dan ajaran Kristen di Indonesia, mereka aliran animisme, mereka aliran-aliran dulu juga menyembuhkan dengan cara macam-macam tanpa ada urusan dengan Tuhan. Oke? Maka kebenaran seperti itu tertolak secara universal. Uni harap kau di sini pakai kognitif ya, tidak pakai imani saja, tidak pakai doktrin, tidak pakai klinik, karena klinik tak bisa dibuktikan. Seandainya memang ajaran Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi roh Tuhan mampu menyembuhkan, tidak mungkin ada rumah sakit. Berapa orang yang disembuhkan waktu COVID dulu? Pendeta Andi Simon, berapa ribu orang yang sudah disembuhkan waktu COVID? Kenapa COVID masih ada waktu dulu? Kalau memang mereka bisa menyembuhkan. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan umat Islam anti dengan kebodohan. Itu dulu pahami. Paham enggak maksud Uni? Paham Uni. Cak ini sih Uni, begini ya Uni. Jadi menaku jengok orang Bali itu kan ada yang nyembuhin dengan cara orang Islam, ada yang ngedoain dengan cara mereka. Atau juga di sini banyak kali memang mayoritas kan Muslim dan sembuh juga. Saya itu juga sama pendeta aja itu. Nah, apakah Tuhan itu banyak? Lah juga kan saya itu kan Uni. Tujuan aku tuh pintar, Masya Allah. Ya. Tujuan aku tuh datang ke sini tuh sebenarnya jengok di YouTube sih Uni, ada di Seliweran gitu. Laju aku jengok kan, ada di TikTok. Aku pengen coba belajar lah cah itu. Beberapa kali sih gitu. Nah, jadi agak ada ya dibilang keraguan ya. Iya, enggak tahu lah Uni. Coba dijelaskan Be. Oke. Kita begini aja deh. Apa yang membeda gini. Oke, mungkin ke dasar dulu deh. Tahu enggak? Kita nih semua enggak katek punya pengetahuan waktu kita lahir. Hah? Paham enggak? Aku enggak tahu apa-apa waktu kita lahir. Oke. Paham? Kita tahu kalau ini warnanya merah, ini warnanya hitam, ini rasanya panas karena kita diberitahu. Betul enggak? Oke. Ketika kau masih kecil, kau percayalah itu. Kalau nanti seandainya udah masuk maghrib, nanti ada hantu lah. Padahal kau tidak pernah tahu apa itu hantu. Tapi karena kita kecil, kita percaya dengan itu. Itu namanya doktrin. Paham? Nah, kau dalam Islam sudah dikatakan dalam hadis Nabi kami Muhammad ibnu Abdullah itu mengatakan, menurut pengajaran Islam bahwa anak kecil itu lahir sebagai Muslim, fitrahnya Muslim. Tapi kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani dan juga Yahudi. Kau lahirmu sebagai manusia itu suci. Tapi ketika kau besar didoktrin sama orang tuamu memberikan kau pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan, Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan, bla 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 segala macam. Nah, kau terima itu karena kau. Bentar dulu. Tenang dulu sayang, tenang dulu adikku. Setelah itu kau terimalah itu sebagai anak kecil dari orang tuamu, pengajaran seperti itu. Tapi setelah kau umur sekarang kau sudah dewasa, kognitifmu menuntutmu untuk bertanya sebagai penggalian ilmu dan informasi. Inilah sekarang kau berada di sini. Maka seperti yang terjadi kepada yoga, kau naik ke sini bukan karena kebetulan. Tapi karena Tuhan pencipta alam ini sebagai bentuk keadilannya mengizinkan kau naik ke sini untuk kau dapat ilmu. Setelah kau dapat ilmu, tak terbantahkan nanti kau kafir kepada Allah, maka telah terputus. Baru setelah diputuskan kau itu kafir. Tapi ketika kau tidak mendapatkan apapun, kau masih dalam ahlul fatrah, belum mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena kafir itu artinya menolak, menutup diri. Maka Allah kami ini Tuhan yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang. Tapi banyak orang-orang sudah kecil terdoktrin, lalu dia memiliki kebencian, maka dosanya dihitung karena kebencian itu. Karena dosa itu dihitung karena perlakuannya itu. Jadi kau di sini, Allah yang izinkan kau belajar. Lanjut, aku nak kasih kau data. Kalau kau nak bicara tentang Katolik, saya kasih kau satu data yang sangat penting tentang siapa penulis kitab menurut orang Katolik. Ya, itu dulu. Kalau kau tidak tahu siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, tidak mungkin kau tahu kecuali kau baca kitab suci. Paham tidak? Oke, Uni. Nah, atau kau bisa tak tahu Tuhan tanpa kitab suci? Tuhan tuh pasti ada, Uni. Bukan masalah Tuhan itu pasti ada atau tidak. Kau tahu tentang Tuhan, cak mano Tuhan itu bisa tidak? Kau, ibumu, ayahmu, kakekmu bisa tahu kalau tanpa kitab suci tentang Tuhan? Bisa tak menurut kau? Kitab suci itu kan pedoman, Uni. Iya,
Maksudnya kamu bisa tidak mengenal Tuhan tanpa adanya kitab suci? Diakui ya Uni, Tuhan itu kan jadi manusia. Jadi ya tahulah kami. Tidak. Coba kau dengar dulu pertanyaan Uni. Tanpa kitab sucimu, kau bisa tidak tahu kenal dengan Tuhan? Tidak tahu nih. Mantap, pintar. Jadi kita, kamu, saya, seluruh manusia ini yang mengaku beragama ini tidak akan pernah tahu tentang Tuhan kecuali melalui kitab suci. Sepakat tidak? Kecuali kau nabi. Oke. Kau yang bawa kitab suci. Mantap. Dari situ dulu kau pegang kata-katamu ya. Nah sekarang kalau Al-Quran kami, walaupun dia hadir secara historis di abad ke-7, penulisnya jelas. Penulisnya Zaid bin Sabit. Sumbernya jelas, Nabi Muhammad SAW. Dengar. Al-Quran itu ya, kitab suci yang adalah perkataan Allah yang diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, dengarkan dulu Al-Quranku. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan berangsur-angsur selama Nabi Muhammad menjadi Rasul 23 tahun, 22 bulan 22 hari. Kurang lebih 23 tahun. Selama sepanjang Nabi Muhammad menjadi Rasul 23 tahun, karena beliau baru diangkat sekitar umur 40 tahunan menjadi Rasul, ketika beliau melakukan aktivitas apapun, Al-Quran pelan-pelan turun. Jadi bukan gedebuk buku dari langit. Paham? Oke. Nah, ketika Al-Quran turun berangsur-angsur, pada waktu Nabi saya menjadi khalifah, beliau sudah punya penulis-penulis wahyu. Jadi yang menghafalkan Al-Quran dan yang menuliskannya, ya, Nabi saya menghafalkan Al-Quran yang diberikan malaikat Jibril, lalu mengajarkannya kepada para sahabat. Sahabat kemudian melafazkan, menghafalkan, lalu kemudian menuliskan. Nama penulisnya jelas, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Artinya kalau Al-Quran ditanya, mampu menjawab. Dari mana sumbernya? Muhammad ibnu Abdullah. Dari mana Muhammad tahu? Dari malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kemudian, siapa penulis Al-Quran? Penulisnya di zaman Nabi Muhammad adalah Zaid bin Sabit. Di zaman Abu Bakar siapa penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Di zaman Utsman siapa penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Jelas. Tapi tidak berlaku di kitab kau, Dek. Kau Katolik, mari kita pakai data Katolik. Kenapa bisa ngomong kayak itu? Nah, ini datanya. Ini enggak mau fitnah. Ya. Buka website Catholic Identity. Ini Professional Development and Research ya. Catholic Identity. Nah, kau baca ini, ya, kau baca ini, siapa penulis kitabmu menurut orang Katolik dan kau sendiri adalah Katolik, bukan orang Protestan, oke? Kita translate dulu. Ya. Nah, kita terjemahkan dulu bahasa dia biar mengerti ya. Nah, ada 4 kisah. Bisa tidak baca? Kamu bisa baca tidak? Iya nih, bisa. Ada 4 kisah tentang kehidupan, pelayanan, dan kematian Yesus yang membentuk Injil. Setiap kisah menghadirkan kekayaan dan keragaman perhatian, sambil menceritakan kisah yang pada dasarnya sama, akan tetapi ada satu Injil tentang keselamatan dan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan dalam 4 cara yang berbeda. Jadi, menurut orang Kristen, Injil Markus, Matius, Lukas ini adalah Injil yang menceritakan tentang hidup Yesus. Kau paham di situ dulu? Menurut orang Kristen nih ya. Nah ini menurut orang Kristen. Tapi pada realitasnya apa? Kenyataannya macam mana? Ini kenyataannya adalah sebetulnya kalian tidak tahu siapa penulisnya. Oleh karena itu kita menyebutnya Injil menurut. Setiap kisah Injil memuat nama seorang pria. Oleh karena itu banyak orang berasumsi. Udah asumsi ini apa? Dikira-kira adikku. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Informasi yang tidak jelas. Banyak orang berasumsi bahwa penulis setiap kitab adalah seorang pria Palestina terkemuka abad pertama dengan nama itu. Beberapa sarjana Alkitab berpegang pada keyakinan dan fokus ini pada Markus, Matius, Lukas, atau Yohanes yang menulis teks tersebut. Sebaliknya, para sarjana Alkitab lainnya berpendapat bahwa setiap kisah Injil menunjukkan kepengarangan yang signifikan dari pihak satu penulis dan kepengarangan bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya, dari apa yang Uni baca, skolarmu
pendetamu, petinggi-petinggi Kristen itu tidak tahu siapa penulis pasti kitab-kitabmu. Paham? Mari contoh. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati syahid antara 64 sampai 67 Masehi. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan ditulis antara tahun 65 sampai 70 setelah kematian Petrus. Tidak ada kaitan dengan Yesus, adikku. Dan menjelang atau pada akhir perang 4 tahun antara Israel dan Roma. Perang ini mengakibatkan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tahu tak? Ini Raja Titus kalau tidak salah ini. Sebagaimana dibuktikan dalam Markus 13. Ya, artinya. Lanjut. Enggak, ini bentar. Ini selesaikan klimaksnya dulu. Klimaksnya belum. Di sini, penulis Injil yang menyenang nama Matius juga tidak pasti. Oke? Nah, ini Matius. Sekarang kita ke Lukas. Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Itu Lukas. Yohanes. Kepengerangan Injil yang menyenang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini data dari Catholic Identity. Silakan kau nak mau membantah ini boleh, mau mengatakan ini salah boleh, tapi kau bawa data lagi ya. Uni tidak mau kalau bicara cuma tidak pakai data. Uni baru kasih informasi. Silakan jawab. Apa yang nak mau ditanggapi? Gini Uni, itu kan tidak sama yang uji pendeta bilang ya. Nah, uji pendeta bilang itu kan Lukas, Matius, Yohanes, kitab-kitab itu aku juga pernah nanya, itu kan di pendeta atau pastor? Pendeta atau pastor? Kau Katolik soalnya. Apa? Kalau Katolik ini beda ini Bu. Biasanya bukan pendeta. Paroki. Oh betul, tidak orang atau Katolik. Mereka itu kan bilang, aku juga pernah nanya Uni, itu yang membatin itu Uni. Nah itu ketemu langsung dengan. Enggak, Uni tanya dulu, Dek. Yes, kau tadi Uni tanya, kau paham enggak paham tak tentang Katolik? Kau sendiri ngaku ilmu kau tentang kekatolikan tidak banyak. Uni tidak mau mengajak kau ke Islam sebelum kau paham tentang agamamu dulu. Paham enggak? Karena dalam keistilah Katolik itu bukan pendeta. Uni kan tadi udah jelasin. Nah, aku agak mana ya? Coba saya ini Uni kan tadi udah jelasin. Cuman dengan pastor yang aku pernah nanya-nanya juga, ya intinya kan iman. Nah, si Paulus kan dapat itu langsung dari Yesus Uni, bukan dari yang lain. Yang itu yang diteruskan oleh murid-muridnya itu. Kan sama aja artinya sama si pendetamu atau pasturmu kasih data ada sama kamu? Dia kasih ada atau cuman tidak pernah, cuman ya kasih ngomong aja tidak pernah tunjukkan data. Kau terserah, kau nak percaya dengan pendetamu yang tidak kasih data atau aku yang kasih data, itu urusanmu. Aku tidak ada ngurus lagi ya. Tugasku hanya menyampaikan masalah iman dan keyakinan. Aku tidak ngurus. Aku di sini ilmu pengetahuan. Umat Islam ini tidak peduli dengan doktrin adikku. Ya ingat ya, umat Islam ini bisa membedakan mana benar mana salah dengan ilmu pengetahuan. Karena kami di Al-Quran diperintahkan afala yatadabbaru. Apa itu mentadabbur? Kami disuruh mengamati ciptaan Allah. Kemudian afala yatafakkaru, apa kalian tidak berpikir? Kami disuruh untuk berpikir. Lanjut, afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Maka benar atau salah dalam umat Islam, konsep umat Islam itu bukan karena imani percaya begitu saja atau mendengarkan omongan orang lalu dipercaya. Bahaya kami. Tapi kami menggunakan ilmu pengetahuan. Sekarang Uni tanya balik sama kau, Dek. Kau mau belajar atau mau menunjukkan imani yang tidak ada dasar di sini? Tidak. Biar aku tadi tahu. kan cuma gini ini. Aku kan tadi cuma bilang menuji pastor kan ini berarti kan tidak sama. Aku kan di sini niatnya nak belajar itu ini. Cuman ini. Aku pergi ke gereja itu kan Bapak kami yang di surga itu kan. Cuman kan melalui Yesus itu. Nah cuman kami juga Tuhan Yesus nyebutnya itu. Nah berarti si Bapak ini kan memang menurunkan anak yang dikasihinya itu. Nah kami kan itu. Nah cuman yang jadi pertanyaan adikku yang ganteng sekota Bengkulu. Kaget dulu nih, inilah yang menyebabkan aku itu agak-agak cak mano itu. Nah Islam itu kan nyembahnya kan cuma 1B, cuman aku bingungnya kan tidak pacak di jingok itu, tidak pernah turun ke bumi itu. Cuman kami itu kan
mun kami itu kan oke, Bapak yang di surga, Bapak yang mengutus anaknya yang dikasih yaitu Yesus. Nah, waktu itu Yesus turun ke bumi, itu yang menyelamatkan kami, cak itu. Nah, bingungnya tuh di situ nih, bener dah Bapak ini jadi Yesus, cak itu. Cak itu maksudnya. Oke. Aku tujuannya Baik, di sini sekarang bener-bener belajar, cak itu. Ini aku bawa buku catatan. Catat Bener-bener. ayat yang dikasih ya. Ya, kau catat ayat ini ya. Ini ayat sekarang gini. Kalau memang seperti itu ajaran Kristen, maka tolong minta kepada pendetamu untuk menunjukkan ayat apa yang mengatakan bahwa Bapak pernah turun ke dunia menjadi manusia. Itu dulu yang diminta ya. Tapi kalau udah kate, udah usah, diam dulu. Nah, ini yang kasih ayat sekarang. Kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan ayat ini dan kamu catat. Uni membantah bahwa Tuhan itu jadi manusia atau Tuhan itu menjelma ya. Kamu baca Keluaran pasal 33 nomor 20. Kamu catat. Kita buka datanya pakai Bible yang ada di tempat Uni ini ya. Pasal 33. Keluaran pasal 33. Keluaran 20 ya. Kita pelan-pelan aja ya karena kau mau belajar, kita pelan-pelan. Nomor 20 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini bantahan untuk pernyataan bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Kenapa? Kalau memang Tuhan bisa dilihat, siapa yang menceritakannya? Karena ketika manusia melihat Tuhan, manusia akan mati. Paham enggak? Nah, paham Uni. Nah, catat dulu. Bentar. Udah. Nanti. Pasal 33, Keluaran 20, udah aku catat ini. Catat. Nah, sekarang di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Coba. Itu perjanjian lama. Sekarang kita ke perjanjian baru. 1 Timotius berapa nih? 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Assalamualaikum Bang Jibril. Laju nih. Kita baca dulu ya. Oke, Kau catat ya dek ya. Ini kau penting kau catat. Kalau memang kau ingin belajar, insya Allah kau akan mendapatkan apa yang kau cari. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang zolim. Kau berhak dapat ilmu ya. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ini pelan-pelan Uni. Berapa umurmu dek? 26 Uni. Janganlah aku bentak sayangku itu. Uni pelan-pelan Uni, soalnya Bang J lagi belajar dicatat kan, pelan-pelan aja Uni. Aku seneng nyengok Kak Natalia. Ya, Kak Natalia ini semua umat Islam itu deh insya Allah kalau kalian memang ingin belajar, kami akan dampingi kalian belajar. Tapi kalau kalian menghujat agama Islam, inilah perbedaan kami dengan kalian. Kami akan bersikap keras karena kami diperintahkan bersikap adil. Jadi J, kalau silakan kamu masuk ke komal-komal Islam. Kalau ada yang menzolimimu, Bang Zuma akan marah itu sama orang yang menzolimi orang Kristen yang mau belajar. Cak, selama ini kan aku cuma dengar cak itu kan. Terus Uni kan bilang banyaklah Bang Zuma kan bilang itu ajaran setan, ajaran sesat cak itu. Nanti dulu. Kaget dulu, aku cuma mau bilang kan. Cuma kami tuh dari kecil meskipun katanya kami Kristen keturunan sama cak Islam, tapi tidak ada tuh kami diajari ngebunuh uang cak itu. Dek, Uni kan bisa buktikan kalau apa yang kamu bilang itu semuanya salah. Coba baca dulu. Tunjukkan dulu ya. Nanti dulu, Dek. Jangan mungkin gini loh, kalau belajar itu tidak mungkin lah pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 kita makan hari ini semua kan. Pelan-pelan kan, Dek. Nah, kita Uni bacakan dulu ayat ini ya. Ini bantahan kalau Tuhan itu menjelma dan berubah menjadi manusia dan bisa dilihat ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ini. Iya. Di sini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa ini yang dimaksud adikku yang tidak bisa dilihat manusia ini, Dek? Tuhan. Pintar. Tadi kata adik, Tuhan bisa dilihat. Kan dia jadi mana manusia. Betul? Di situ dikatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tiba-tiba dia jadi manusia. Berarti dia bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Mungkin roh yang ada dalam diri manusia itu, ini yang Tuhannya itu, maksudnya itu ada di dalamnya situ. Berarti maksudmu setiap manusia ini ada roh Tuhan di dalamnya? Iya, cuman beda Uni. Kalau Yesus kan spesial cak itu. Udah. Oke. Apa spesialnya Yesus? Coba jawab. Apa spesialnya Yesus? Ya dia tidak sama Uni. Dia kan lahir. Iya, apa? Ya. Dia kan lahir tanpa seorang ayah. Kalau Yesus tanpa ayah, Adam lebih hebat lagi, tak berayah, tak beribu. Hawa lebih hebat lagi, tak berayah, tak beribu. Apa hebatnya Yesus?
Tuhan itu maha kuasa, Dek. Kalau Tuhan mau menciptakan seorang anak tanpa ayah, tanpa ibu, apa sulitnya bagi Tuhan menciptakan seorang anak tanpa ayah? Oke. Apa hebatnya? Terus apa lagi hebatnya Yesus? Ayo kita banding-bandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Banyak Uni, ya kan banyak mukjizat yang dia lakukan juga Uni. Dia apa salah satu mukjizatnya? Ya dia membuat orang lumpuh jadi berjalan, itu kan bisa juga. Orang lumpuh bisa jalan, bahkan sudah banyak nabi-nabi yang tukang suhir juga. Dengar, bahkan dalam kitabmu Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Sebelum Yesus lahir ke dunia, Elia dan sekejap, bentar Dekku. Uni mau kamu itu betul-betul, Uni tahu keinginanmu sekarang ini ingin semuanya segera, nggak bisa. Kecuali kamu kayak yoga ini, satu hari dia langsung paham, dia cek sendiri juga. Ya, kecuali kamu mau membantu dirimu dengan bantu juga cek sendiri, kamu searching di Google dulu. Tadi tentang ayat kitab kamu yang tidak tahu siapa penulisnya, itu jangan gini loh Dek, dapat ilmu itu jangan dibuang ke belakang, telaah dulu ilmu yang sudah kamu dapat. Nanti juga aku terakhir nak minta ke Uni poin-poin apa B yang aku kasih. Siap. Yang aku nak catat biar aku paham suatu saat mungkin aku ada kesempatan nak belajar lagi soal itu maksudnya. Siap. Nanti kamu kan ada urusan dengan Bang Zuma tuh. Kamu juga harus clearkan biar kamu tidak salah paham. Karena kamu bisa jadi melihat waktu Bang Zuma berdebat dengan para penghujat. Lalu ketika Bang Zuma mengatakan, sabarlah dulu ya Dekku ya. Nah jadi gini Dek, dakwah dalam Islam itu ada beberapa metode. Metode Uni ini metode mengajar. Kenapa? Uni kuliah di pendidikan agama Islam. Uni diajarkan bagaimana how to teach, bagaimana cara mengajar. Maka Uni memang menunggu mencari orang-orang seperti kamu yang ingin belajar. Tapi Bang Zuma bukan hanya sekedar mengajar. Beliau membentengi akidah umat dari para penyesat. Dari para penyesat itu siapa? Dari para penghujat. Nah beliau akan cenderung sangat keras. Kenapa beliau sangat keras? Karena yang beliau hadapi itu penyerang. Penyerang, bukan seperti kamu. Kamu ini pencari ilmu. Tapi orang-orang yang dihadapi oleh Bang Zuma kebanyakan penyerang agama Islam. Maka ketika Bang Zuma katakan kau penyesat, kau ajaran sesat, itu merujuk kepada implementasi yang ditunjukkan oleh siapa yang beliau hadapi. Nah, kamu sedang menghakimi apa yang kamu lihat pertama aja. Wajar karena kamu Kristen, pasti dari sisi kamu nilai. Gak apa-apa. Tapi nanti kamu bicara dengan Bang Zuma. Nah, kamu kan belum kenal dengan Bang Zuma. Kamu berhak bersama Uni karena Uni mendengarkan kamu ingin mencari ilmu gitu loh. Jadi tergantung kamu deh. Kalau kamu ingin berdebat, silakan sama Bang Zuma, berdiskusi silakan sama Bang Zuma. Tapi kalau untuk belajar, Uni temanin. Karena Uni, kredibilitas Uni sebagai pengajar. Kenapa Uni katakan pengajar? Uni di prodi pendidikan agama Islam, penyiar komunikasi penyiaran Islam. Nah, kau mau berdebat dengan Bang Zuma atau berdiskusi dengan Bang Zuma, mencoba untuk diajarkan Bang Zuma, atau dengan saya, atau mendapatkan informasi dari Bang Jibril, kau bebas memilih di sini. Atau mau mendapatkan pengalaman mu'alaf dari Natali, kau yang pilih. Tapi Uni tadi hadir untuk menemanimu, karena Uni menilai kau sama seperti yoga, ingin belajar. Jadi tempatkan motivasimu dulu yang kita bangun di sini. Nah, lanjut. Bang Zuma kalau sudah sudah standby langsung buka cam Bang, langsung kasih kode Bang ya. Nah kalau nggak dilanjut nih. Nah jadi gini, tadi Uni sudah kasih data. Data itu hasil kajian Bang Jibril ya. Ini saudara saya Bang Jibril, ini salah satu juga teman-teman dari kalangan Islam. Kami bukan ustazah ya, bukan ulama, tapi kami adalah pelajar. Beliau telah mengumpulkan banyak data pembuktian bagaimana sejarah kitabmu itu tidak layak diterima secara ilmiah. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Penulisnya jelas, sumbernya jelas. Itu dulu poin penting untuk kau kalau kau memang berakal. Lanjut tadi kau bilang, Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Itu kata pendetamu. Bahkan sudah dibantah dengan ayat kitab sucimu sendiri. Tadi Keluaran Uni sudah kasih, dalam 1 Timotius 6 ayat 16 pun Uni sudah kasih. Kalau kau mau membantah, bawa lagi data yang membandingkan dengan ini gitu loh. Baru kita bisa diskusi. Kalau kau nak belajar, kami kasih kau ilmu. Nah lanjut. Tadi kau bilang bahwa Yesus itu punya mukjizat. Dek, mukjizat itu untuk para nabi. Karena itu bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Paham? Tuhan tidak bermukjizat, Dek. Tuhan tidak perlu bermukjizat. Tuhan tanpa membuktikan kekuasaannya dia tetap Tuhan. Tapi kenapa seorang nabi harus membuktikan kekuatan dalam dirinya dari Tuhan? Karena dia harus meyakinkan manusia bahwa dia seorang nabi.
Tuhan tidak perlu itu, Dek. Paham enggak? Nah, jadi kalau Yesus mau dikatakan hebat, bermukjizat, jangankan yang menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati saja sudah pernah dilakukan Elia dan Elisa. Kau tahu enggak kalau Elia bisa menghidupkan orang mati? Jawab dulu. Tidak tahu, aku tahu Yesus. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Oke. Oke. Ini dulu yang dikhawatirkan. Kalian banyak nggak tahu ayat kitab suci kalian. Makanya harus pelan-pelan sama kalian. Nggak mungkin pelajaran 9 tahun harus dimakan 1 jam, cepat-cepat singkat, nggak mungkin. Nah, coba kamu lihat dalam kitab perjanjian lama, Elia dan Elisa. Bahkan Elisa ketika sudah jadi mayat pun bisa menghidupkan orang mati. Bayangkan hebatnya. Apa mau menuhankan mereka? Tentu tidak mungkin. Ya, bentar ya. 1 Raja-Raja pasal 17 coba buka. Kamu ada Bible enggak di sampingmu? Biar kamu bisa baca sendiri, baca dewe. Aduh. Bentar ini. Aku juga buat buku catatan Umi, banyak kali. Makanya pelan-pelan dulu di sini. Kasih satu topik biar kau udah pusing. Doktrin tentang Tuhan menjelma jadi manusia tadi udah dibantah sama kitabmu. Dan kau udah enggak pernah orang Yahudi itu, Bani Israel itu. Oh ya, ini Bang Zuma udah nih. Bang, ini ada saudara kita J namanya. Beliau mau belajar dan beliau juga mencatat apa yang kita sampaikan. Mungkin Abang mau ambil alih dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diskusi ringan ya. Al-Quran kemudian menyelaraskan iman saudara Kristen di dalam surah An-Nisa ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain hanyalah berhala inasan. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Nah, mari kita pelan-pelan mengurai ya. Saya teringat dengan perkataan Nabi Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos. Planos ini pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau mengikuti dia. Nah, saya ingin sedikit materi dari saudara Bang J. Menurut saudara, ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, apakah penyesat ini berupa manusia? Atau penyesat ini berupa makhluk halus atau setan atau hantu yang tak terlihat? Silakan. Begini Bang Zuma, Cak ini. Silakan. Itu kan yang datang sebelumnya Cak ini. Kita kan hidup di dunia ini kan pasti bakal mati galuh, Cak itu. Nah, sebelumnya jangan disalah-salah jangan dihujat ya. Aku nak belajar. Sebenarnya aku takut juga sama Bang Juma. Soalnya dari kemarin aku jenguk marah-marah serem kali lah Bang. Jangan Cak itu marah. Nih J, dengar dulu sebelum kau ngomong sama Bang Zuma ya. Ini kasih tahu lagi nih sebelum kau ngomong sama Bang Zuma. Kan ini udah bilang kau cuman melihat ketika Bang Zuma menghadapi penghujat. Kami yang lebih kenal siapa beliau ini ya. Makanya tak kenal maka tak sayang. Belajarlah yang baik dengan Abang Zuma, insya Allah ilmunya. Tapi dengan catatan, jangan ngeyel. Karena memang kalau ngeyel dicubit kupingnya sama Abang Zuma. Aku aja sering kena cubit. Ya. Nah, lanjut sama Bang Zuma dulu. Silakan Bang J, Anda ngomong sepuasnya, silakan. Oke, tadi kan Bang Zuma kan udah aku catat poin-poinnya. Yesus bilang akan ada penyesat yang datang kepadamu yang mengaku dia adalah aku, saya itu kan. Nah, sementara memang ada yang datang kepada si Paulus, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, kenapa kalau yang aku tangkap dari pastor gitu kan bilang, ya itu beneran Yesus, bukan makhluk halus. Kenapa? Karena kan Tuhan itu maha segalanya, saya itu. Jadi kan dia bisa melakukan apa aja, Bang. Saya itu gimana, Bang? Berarti kan emang Yesus beneran. Ya.
Kalau Yesus beneran, kalau Yesus beneran, berarti bagaimana dengan peringatan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Dan tanda-tanda penyesat itu ketika ia datang, mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, dan mengaku bertemu aku di dalam bilik. Ada 3 kitab buku yang ditulis Paulus di dalam bilik. Dan dia mengaku di dalam Galatia, menerima pengajaran itu bukan dari manusia, bukan dari siapa-siapa, tapi dia mengaku menerima ajaran itu dari Yesus. Aku menerima bukan dari manusia, tetapi aku menerima dari pernyataan Yesus kepadaku. Nah, sekarang kapan Yesus datang kepada Paulus? Itu dulu poinnya. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waktunya sudah dekat dan jangan kamu percaya. Sekarang permasalahannya adalah, ini kalau kita percaya kepada Nabi Yesus, ketika dia mengatakan akan datang penyesat dengan memakai namaku, berarti akan muncul penyesat dengan mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, kembali kepada Lukas yang tadi, ini penyesat muncul dengan memakai nama Yesus. Dalam rupa apa dia datang? Roh. Dalam rupa roh. Bagus. Tidak kelihatan. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus dalam bentuk apa? Cahaya. Dalam Roh. bentuk cahaya, roh. Bukan cuma suara aja. Gimana? Kan cuma suara aja, bukan Yesus yang turun langsung, itu kan tidak, cuman cahaya aja. Cuman cahaya. Apa pernyataan Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18? Aku, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Ayat berapa? Ayat berapa dong? Lukas 10, 18. Lukas 10, 18. Oke, Bang. Ya. Di situ Yesus mengatakan bahwa iblis kemudian jatuh dari langit berupa cahaya, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Nah, mari kita lihat Lukas 1, Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Oke. Apa yang dikatakan di sana? Malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke langit, yang kau lihat terangkat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke langit ini, yang meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Ini kata malaikat adalah sesuatu. Gimana? Itu tidak mati dong, Bang, menurut Bang Juma. Nah, itu dia. Menurut kami kan Yesus itu kan mati disalib buat nebus dosa umat manusia. Yang mati itu, Adinda J, yang mati itu adalah orang terkutuk. Saya tanya, apakah benar Yesus itu makhluk terkutuk? Tidak, Bang, dia tidak terkutuk. Tidak terkutuk. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas apa yang kalian sembah yang digantung terkutuk. Sekarang penyesat dulu yang kita bahas. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kalau ada orang Kristen hidup di dunia menjadi Kristen, pegang Bible, beriman kepada Yesus tapi tidak percaya data Kisah Para Rasul 1 nomor 11, mending dia bungkus dirinya dengan kain kafan aja. Karena data ini jelas tertulis. Dan berkata kepada mereka, ini yang berkata siapa? Malaikat. Malaikat yang berkata di sini, bukan Lukas langsung, tetapi ini adalah perkataan malaikat kepada orang-orang Galilea. Malaikat ini berkata apa? Hai orang-orang Galilea. Galilea ini adalah tempat Yesus mengajarkan Injil, kerajaan Elohim kepada Bani Israel. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit, yang meninggalkan kamu, akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Pertanyaan saya, Yesus ketika terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya kan enggak?
lengkap bang. Oh, ini udah. Nah, udah lengkap. siap. Jadi ketika datang ke bumi, lengkap jasad atau cuman suara? Oh berarti Yesus itu tidak mati ya bang? Ya lengkap bang. Lengkap. Yang datang kepada Paulus ada jasad? Suara tuh. Suara, tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Loh, gimana dong? Coba. Coba. Kita jujuran. Yesus, malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang kedua kalinya sama seperti cara dia terangkat ke langit. Ketika dia naik ke langit, dia lengkap jasad. Ketika dia ke bumi, lengkap jasad juga, bukan? Iya bang. Ya cek ini. Yang datang ke Paulus, ada jasad nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ini poin-poinnya lah aku tulis galau bang ya. Pertama Yesus tadi izin nak ke langit. Laju dari itu berarti Yesus tidak mati cak itu kan. Nah cuma yang aku pahami cak itu bang, Yesus ini kan anak Allah, anak Bapa. Nah dia itu kan bisa melakukan apa baik cak itu nah bang maksudnya. Jadi bisa aja itu memang Yesus beneran cak itu nah bang. Oke. Saya bacakan. Saya bacakan di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26 sampai 27. Boleh? Boleh bang. Berapa bang? Boleh. Matius 23, Matius 24. Matius 24. Oke. Ya. Boleh dimulai dari data 15, tapi kita majukan sedikit di data nomor 23. 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ini siapa? Yesus